Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Sehingga pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh bersama. Semua ini karena kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah kami, berkati kami semua untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi kami juga ya Bapa yang bertugas melayani di pagi ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu ya Bapa untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik dari kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami serahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami siap Tuhan pimpin. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kembali kumpulkan kita untuk kita boleh bersatu teduh bersama, memuji menyembah-Nya. Kita bersyukur untuk perlindungannya sepanjang malam. Saat ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau memuji namanya. Kita mau meninggikannya. Mari saat ini kita mau datang, kita mau panggil namanya. Kita mau menghadapnya dengan kerendahan hati dan mengucap syukur untuk hari yang baru yang telah Tuhan berikan kepadanya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi,
menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, aku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, kami sembah, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Tuhan. Benar ya Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang untuk kami boleh memuji-muji nama-Mu yang Maha Agung. Engkau yang telah berikan kami hari yang baru. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tinggi, yang berkuasa penuh atas diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami, untuk nafas kehidupan yang Kau berikan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keagungan nama-Mu. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya saat kami mau menyembah Engkau, saat kami mau masuk ke hadirat-Mu, maka Engkau nyata, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada kami semua. Engkau yang berikan kami kelepasan Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kemenangan atas hidup kami dan keluarga kami. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau naikkan syukur kita, pujian penyembahan kita untuk nama-Nya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, oh kami menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Terima kasih. Kami yang ada di sini. Serahkan rahmat keluar. Malah puji syukur karena hati yang benar, yang mengenal yang terima kasih.
Terima kasih. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Engkau melawat kami satu persatu. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu, kami ingin mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah anak-Mu, Christine. Penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku pun menguji keikhlasan kasih kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam bacaan pada pagi hari ini, kita dapat lihat bahwa kemiskinan tidak menghalangi jemaat Makedonia untuk berderma. Hal ini membuat keyakinan bagi Rasul Paulus dan bagi kita semua bahwa kita tetap kaya dalam iman dan pelayanan kasih. Bahkan selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan berat dan percobaan, sukacita tetap ada di dalam diri kita masing-masing dan tetap meluap-luap seperti ayat 2. Secara logika biasa sangat susah untuk dipahami, tetapi dapat dimengerti jika kita menggunakan iman. Tuhan mau supaya kita kaya. Kaya di sini bukan berarti kaya harta, tapi kita kaya dalam kasih. Kita kaya dalam pelayanan kasih. Walaupun kita
sedang dalam berbagai percobaan, dalam penderitaan, dalam kemiskinan sekalipun. Kita semua ini kaya dalam segala sesuatu. Ada tadi disebutkan di dalam ayat 7, yang perlu kita ingat, di saat Tuhan mengutus kita untuk melakukan pelayanan, kita akan berbuat dengan segenap hati, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu adalah hambanya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Makanya kita sama-sama memohon kepada Tuhan di saat kita pelayanan, kita tidak akan mampu melakukan pelayanan dengan kekuatan kita sendiri karena kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan keegoisan. Tapi dengan bersama kekuatan Tuhan, dengan kasih Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, maka kita akan dimampukan. Jangan pernah takut untuk melangkah apabila tidak bisa, apabila ditunjuk di dalam pelayanan, karena Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Ada satu ayat di mana Musa, sebagai utusan Allah pun pernah juga merasa seperti kita, tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan memberi peneguhan dan janji kepada Musa. Dan kita semua juga bisa melihat di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jelas terlihat dalam ayat itu bahwa Tuhan mempunyai kekuatan untuk merubah apapun. Maka mulai sekarang kita jangan pernah takut dalam pelayanan. Ada 2 langkah supaya kita bisa kaya dalam pelayanan kasih, yaitu yang pertama, memberikan diri kepada Allah. Artinya apa memberikan diri? Artinya kita harus mempersembahkan hati kita kepada Allah. Kita tidak dapat melayani, mengasihi, apalagi mengampuni kalau hati kita, hati manusia, belum diberikan kepada Allah. Tanpa memberikan hati kita kepada Allah, maka kita tidak akan bisa melayani dengan kasih dan tulus. Seperti Yesus yang karena kita rela miskin untuk menebus dosa kita. Yesus mempunyai segalanya karena Yesus adalah putra tunggal Allah. Tapi dia rela menderita, bahkan lahir pun hanya di kandang. Itu terlihat sangat Tuhan rela miskin demi kita, demi menebus dosa kita, hingga sampai meninggal pun di atas salib dia masih diolok-olok. Jika tanpa memberikan hati kita kepada Allah, pasti kita akan melayani dengan mengharapkan imbalan saja. Dan bila kita sudah memberikan hati kepada Allah, maka kita akan lebih peka melayani orang dengan tulus dan memandang semua orang seperti cara pandang Allah. Kita tahu kita punya banyak kelemahan. Kita sering melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Tapi Tuhan selalu menganggap kita begitu berharga. Kita diizinkan untuk melayani di dalam keluarga. Di dalam komunitas pun kita juga dilayakkan. Walaupun kita sering menyakiti hatinya, sering menjauh darinya. Tapi dia selalu menarik kita untuk kembali kepadanya. Yang kedua, kita percaya pada kehendak Bapa, karena kita tahu kehendak Bapa adalah yang terbaik buat kita, melebihi yang kita tahu. Yang artinya kita memberi untuk pekerjaan Allah sebagaimana Allah telah menggerakkan dan mengarahkan hati kita. Bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Ada dalam Yohanes 3 ayat 34,
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Di sini jelas dikatakan bahwa kalau Tuhan udah mengutus di dalam pelayanan, maka Tuhan juga yang akan mengaruniakan rohnya, supaya kita juga bisa sesuai dengan kehendak-Nya. Kata-kata ini benar-benar luar biasa, hanya ada di dalam Alkitab. Jika roh Tuhan ada di dalam hidup kita, maka sebagaimana Tuhan Yesus yang luar biasa dan tak terbatas, kita pun akan sangat luar biasa dan tak terbatas. Ada satu quote dari Bunda Teresa, kita tahu Bunda Teresa pelayanannya penuh dengan kasih. Buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai. Jadi supaya ada damai di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, maka sudah selayaknya kita melakukan pelayanan dengan penuh kasih. Ketika mempraktekkan pelayanan kasih itu adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan juga merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Kita memberi karena kita percaya Yesus Kristuslah yang lebih dahulu memberikan kepada kita dengan kerelaan untuk menyelamatkan kita, dengan kasih karunia-Nya itu dianugerahkannya kepada kita dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, hendaklah kita kaya dalam pelayanan kasih. Bukan nanti kita menunggu menjadi kaya, kita baru melakukan pelayanan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Dalam kesempatan kita boleh melayani, maka marilah kita sama-sama melakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bangkit. Jangan mau terintimidasi oleh iblis yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang miskin, lemah, tak berdaya. Di dalam Yesus, segala kelemahan kita sudah digantikan dengan kekuatan Tuhan. Segala ketidakberdayaan kita sudah digantikan dengan keperkasaannya. Dan kemiskinan kita sudah digantikan dengan kekayaan serta kemuliaannya. Mari kita sama-sama mulai serahkan diri kita kepada Allah dan kita benar-benar bersandar pada kehendak Bapa. Supaya kita benar-benar bisa menjadi pelayannya dan melayani dengan penuh kasih. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita tutup dengan doa penutup. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Bukan suatu kebetulan kami boleh mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu, Christine. Terima kasih Bapa, Engkau telah mempercayakan kepada kami menjadi pelayan-Mu. Kami tahu Bapa, ketika Engkau menunjuk kami, ada ketakutan dalam diri kami, ada kecemasan, apakah kami mampu melakukan pelayanan yang Kau berikan kepada kami? Apakah kami siap? Apakah kami berkenan kepadamu? Tetapi kami percaya ya Bapa, ketika Engkau yang menunjuk kami, ketika kami takut, ketika kami gelisah, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang melebihkan. Sehingga kami dapat melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami manusia berdosa, tetapi Engkau mau kami menjadi bagian-Mu di dalam dunia ini. Engkau yang memurnikan hati kami ya Bapa. Engkau yang melayakan kami. Engkau yang tahu kapan kami siap untuk Kau utus di tengah-tengah umat-Mu, untuk membawa anak-anak-Mu yang rindu kepadamu. Seperti firman-Mu ya Bapa, di dalam 1 Timotius ayat 1 sampai 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita,
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas pelayanan ini. Terima kasih juga kami mau sampaikan kepadamu atas hamba anak-anakmu Civila dan Pak Paulus. Karena mereka ya Bapa, kami ada di dalam komunitas ini, mereka yang selalu mengingatkan kami untuk terus berfokus dan taat serta setia kepadamu. Berikanlah selalu kesehatan kepada Civila dan Pak Paulus. Berikanlah selalu mereka berkat-Mu, keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka, dan tentunya pelayanan mereka ya Bapa. Biarlah kami semua yang telah Engkau utus menjadi pelayan-Mu tetap rendah diri. Biarlah nama-Mu yang semakin besar dan kami semakin rendah. Terima kasih juga ya Bapa untuk komunitas ini, komunitas pemurnian hati ini ya Bapa, karena kami saling mensupport satu sama lain. Ketika kami lelah, ketika kami mempunyai pergumulan hidup, kami saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih juga ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang dengan setia setiap pagi mengikuti saat teduh ini. Mereka yang rindu dan haus akan sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih kami mau sampaikan dan kami mau satukan semua doa-doa ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan taat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami mau benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Kita mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.